Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ancang Saifuddin. Saya dosen pengampu mata kuliah pengantar perpustakaan dan sains informasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai peran perpustakaan bagi masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai peran perpustakaan bagi masyarakat, kita tidak bisa lepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Undang-undang ini diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014. Untuk mempertegas dan memperinci hal tersebut, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional menurunkan hal tersebut menjadi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Ketika kita berbicara mengenai peran perpustakaan, dalam undang-undang tersebut secara jelas dan tegas disebutkan pada pasal 3 bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi. Hal ini ditegaskan lebih tajam pada pasal 2, yaitu perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, peran penting perpustakaan dalam masyarakat yaitu peran pendidikan. Ketika kita berbicara peran pendidikan, maka yang terpenting adalah bagaimana perpustakaan bisa menjadi agen perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, perpustakaan dalam hal ini harus bisa melakukan perubahan perilaku masyarakat. Secara sederhana, pendidikan sangat terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran tujuan utamanya adalah melakukan perubahan sikap dan perilaku. Dengan demikian, maka peran pendidikan yang dilakukan oleh pihak perpustakaan harus mendasarkan pada terjadinya perubahan perilaku. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa perpustakaan sebagai agen perubahan. Namun, melakukan peran pendidikan bukanlah hal yang mudah. Hal ini harus dimulai dari beberapa komponen yang harus diperhatikan. Pertama, komponen koleksi. Koleksi perpustakaan dalam mendukung perannya sebagai peran pendidikan harus melihat pada kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat. Secara sederhana, koleksi tersebut harus betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, membantu masyarakat dalam menjalankan program pembelajaran sepanjang hayat. Untuk memperoleh koleksi yang dapat dibutuhkan, kita sebagai pengelola perpustakaan harus melakukan analisis kebutuhan pengguna. Sehingga dengan melakukan proses analisis, semua koleksi yang kita kembangkan, kita siapkan untuk masyarakat betul-betul dapat termanfaatkan secara utuh. Dengan koleksi yang ada, perpustakaan akan menjadi wahana belajar sepanjang hayat. Komponen yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu jenis layanan yang disiapkan. Perpustakaan harus mampu menyediakan berbagai jenis layanan yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk datang dan memanfaatkan berbagai koleksi yang ada, sehingga proses pembelajaran bisa dilaksanakan di lingkungan perpustakaan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu petugas perpustakaan atau pustakawan. Dalam konteks peran pendidikan, pustakawan dapat berperan sebagai sumber informasi atau sebagai guru dalam membangun kecerdasan masyarakat. Dengan demikian, pemustaka ketika datang itu bisa bertanya mengenai sesuatu yang mereka tidak dipahami dan dapat jawaban dari para pemustaka. Proses pembelajaran dalam konteks layanan perpustakaan dan dilakukan oleh para petugas perpustakaan atau pustakawan ini bisa membangun masyarakat
yang siap belajar, siap tahu, dan siap melaksanakan apa yang mereka peroleh di perpustakaan. Peran yang kedua yaitu peran rekreasi. Dalam hal ini, kalau kita lihat secara sederhana, rekreasi merupakan pelepasan diri dari kehidupan rutinitas, penyegaran diri, atau pelepasan dari kepengatan yang dimiliki setiap individu pada kehidupan sehari-hari. Peran rekreasi ini harus terpenuhi oleh pihak perpustakaan dengan memperhatikan koleksi yang dimiliki, sarana yang ada, dan layanan yang diberikan. Melalui proses layanan rekreasi atau peran rekreasi ini, para pemustaka ketika datang ke perpustakaan merasa nyaman, tenang, damai, sehingga setelah selesai mereka memanfaatkan layanan tersebut, mereka menjadi lebih fresh, mereka lebih cerah, mereka lebih nyaman, sehingga kembali dari perpustakaan mereka betul-betul segar. Namun dalam proses layanan yang bersifat peran rekreasi ini harus betul-betul memperhatikan karakteristik masyarakatnya. Dalam hal ini disesuaikan dengan budaya lokal. Misalkan saja, dalam budaya orang Sunda atau budaya Sunda ada yang disebut dengan Ramah Someah Hade Kasemah. Dalam hal ini, pengguna yang datang ke perpustakaan harus diposisikan sebagai tamu yang perlu dihormati, perlu diakui keberadaannya, dan diberi penghargaan sebagai bentuk respon kita atas kunjungan mereka. Sikap petugas sangat menentukan mereka nyaman atau tidaknya. Ketika mereka datang, kita sambut dengan senyum, salam, sapa, maka mereka akan merasa lebih dihargai. Mereka merasa diakui keberadaannya. Bahkan mereka merasa memiliki kehormatan tersendiri. Senyum, salam, sapa itu merupakan proyeksi dari budaya yang kita terapkan dalam layanan. Yang ketiga yaitu peran pelestarian. Dalam hal ini, pihak perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya, melestarikan ilmu, melestarikan berbagai hal terkait dengan kehidupan masyarakat di mana perpustakaan itu berada. Dalam Undang-Undang 43 2007 disebutkan bahwa perpustakaan harus memiliki koleksi keindonesiaan. Ini menggambarkan bahwa perpustakaan memiliki peran penting untuk menempatkan budaya, menempatkan dokumentasi, menempatkan bagian dari kehidupan masyarakat menjadi bagian yang diadakan di perpustakaan. Baik itu dalam bentuk koleksi, dalam teks, bentuk dalam koleksi video ataupun audio visual. Dengan demikian, peran dari perpustakaan sebagai pelestari kehidupan masyarakat harus tergambarkan dalam berbagai koleksi yang dimiliki. Di mana perpustakaan itu berada, koleksi budaya masyarakat harus tersimpan di situ atau menjadi bagian dari koleksi yang diberikan atau dilayankan kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu dengan demikian peran perpustakaan sangat penting dalam membangun masyarakat, budaya, dan mengubah perilaku masyarakat. Sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai peran perpustakaan, kita akan melihat tentang bagaimana masyarakat itu belajar, bagaimana masyarakat itu berrekreasi,
dan bagaimana masyarakat itu bisa melihat tentang budaya-budaya mereka yang sudah ataupun sedang dilestarikan oleh pihak perpustakaan. Fungsi ataupun peran perpustakaan ini menjadi hal yang sangat penting buat kita bersama untuk kita perhatikan agar betul-betul perpustakaan bisa menjalankan fungsi-fungsi ini sesuai dengan amanat undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Sehingga kedepannya masyarakat betul-betul menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Antara masyarakat dengan perpustakaan harus menjadi satu kesatuan dalam membangun masyarakat yang cerdas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan pada hari ini menjadi sesuatu yang baru buat kita bersama dan memiliki nilai manfaat untuk kehidupan dan pengembangan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.